Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita, program Pesan yang Indah di Sobat Kristiani TV. Dan pada saat ini pesan yang indah bagi kita adalah dari firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 8. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayat 8 demikian dituliskan. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, 'Engkaukah Ziba?' Jawabnya, 'Hamba tuanku.' Kemudian berkatalah raja, 'Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah.' Lalu berkatalah Ziba kepada raja, 'Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya.' Tanya raja kepadanya, 'Di manakah ia?' Jawab Ziba kepada raja, 'Dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar.' Sesudah itu raja menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. Kata Daud, 'Mephiboset.' Jawabnya, 'Inilah hamba tuanku.' Kemudian berkatalah Daud kepadanya, 'Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku.' Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, 'Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?' Demikian dituliskan. Sobat Kristiani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, membaca kisah ini dengan kemudian kembali membaca kisah persahabatan antara Yonatan dan Daud, tak kala Yonatan membela Daud di hadapan ayahnya, bahkan hampir kehilangan nyawanya untuk menyelamatkan Daud, maka bisa saja muncul suatu kesimpulan bahwa apa yang dikerjakan Daud ini, apa yang dilakukan oleh Daud ini adalah balas budi. Balas budi karena ia telah menerima kebaikan dari Yonatan. Balas budi karena ia telah berjanji dengan Yonatan untuk menyelamatkan ataupun menjaga keturunan ataupun anak-anak Yonatan. Tetapi bila dengan seksama kita membaca isi perjanjian kedua pria sejati ini, Yonatan dan Daud yang berjanji mengikat perjanjian di bawah kasih karunia Tuhan dan mengandalkan kasih karunia Tuhan, maka pastilah apa yang dilakukan Daud dalam teks ini, dalam ayat ini, tidak bisa kita sebut sebagai satu balas budi. Maka apa yang dilakukan Daud dalam teks ini sesungguhnya seperti apa yang dia sebutkan di dalam ayat 3, yaitu, kemudian berkatalah raja, 'Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah.' Kasih yang dari Allah. Karena mereka berdua, Daud dan Yonatan, juga mengikat satu perjanjian karena kasih Allah, mengandalkan kasih Tuhan, di bawah kasih Tuhan. Sobat Kristiani, apakah balas budi itu salah? Tidak. Itu baik. Bila dibandingkan dengan orang-orang yang lupa akan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain, tidak tahu untuk membalas budi adalah sebuah kejahatan. Tetapi apa yang dilakukan Daud tidak bisa kita sebut sebagai balas budi. Karena bila kita sebut balas budi, yang ada di dalamnya adalah sebuah kewajiban. Bisa saja balas budi tidak dibarengi dengan kasih yang tulus,
Bisa saja balas budi hanya untuk memenuhi satu janji atau satu kewajiban untuk membayar apa yang sudah diterima sebelumnya. Maka oleh sebab itu saya menyarankan dan mengatakan tidak boleh kita sebut apa yang dilakukan Daud dalam hal ini adalah sebuah ataupun satu balas budi. Tetapi melainkan sungguh-sungguh sebuah pekerjaan kasih, sebuah pelayanan kasih, menaruh kasih yang murni, karena Daud juga menunjukkan ia ingin bermurah hati dan menunjukkan kasih yang dari Allah. Kemudian sobat Kristiani, hal yang kedua yang dapat kita lihat dari teks kita ini, yang juga kita anggap sebagai pesan yang indah, yaitu bahwa Daud dalam menolong anak dari Yonatan sungguh-sungguh mengabaikan segala risiko yang mungkin saja terjadi oleh karena perbuatan kasih yang ia lakukan. Betul, Daud adalah seorang raja. Ia memiliki kuasa dalam istananya. Tetapi bukan tidak mungkin apa yang ia lakukan ini menjadi satu konspirasi. Karena memang tidak biasa di kalangan istana pada masa itu peristiwa-peristiwa seperti ini. Tetapi Daud sama sekali tidak memikirkan apa yang menjadi resiko daripada perbuatan yang ia lakukan karena ada ketulusan di dalamnya. Sekalipun dalam teks ini tidak disebutkan akan ada konspirasi atau akan ada orang-orang yang menentang perbuatan Daud, tetapi dalam kenyataan, dalam tradisi-tradisi kerajaan pada masa itu, hal-hal seperti ini sangat dihindari. Sebab tidak baik memasukkan musuh politik ke dalam istana. Sebab tidak baik berbuat kasih, berbuat baik terhadap musuh sebelumnya. Apalagi itu menyangkut pemerintahan. Tetapi karena apa yang dilakukan Daud adalah menunjukkan kasih Tuhan, segala resiko dibalik dari apa yang ia lakukan tidak terjadi. Daud tidak hanya sekedar menunjukkan belas kasihan biasa. Daud sendiri yang kemudian menempatkan dan menentukan untuk satu meja dengannya, tinggal bersamanya di dalam istana. Oleh sebab itu menjadi satu pelajaran penting bagi kita dalam berbuat kasih, dalam menolong orang lain. Bukan yang terpenting adalah kebutuhan hidup mereka setiap hari. Apa yang mereka makan, apa yang mereka minum. Tetapi sesungguhnya adalah memberikan apa yang patut jadi hak mereka. Walaupun dalam hak mereka itu termasuk makan dan minum, tetapi judulnya harus selalu memulihkan hak-hak mereka, memberikan hak-hak mereka, memanusiakan manusia. Itu satu pesan yang sangat berharga bila kita memperhatikan teks ini. Sebab Daud sungguh-sungguh memulihkan martabat daripada Mephiboset. Bila hanya soal persoalan makanan, tentu masih bisa makan. Sebab ada hamba-hamba Saul yang mengurus dia. Tetapi bukan soal sekedar makan dan minum, tetapi harga dirinya dipulihkan, kemanusiaannya dipulihkan. Ia tidak dianggap berbeda. Sekalipun dalam teks ini ia disebutkan cacat. Dan Daud menunjukkan kasih Tuhan kepada keturunan Yonatan karena Yonatan. Sekarang bagi kita, dalam melakukan dan menunjukkan kasih Tuhan, itu karena siapa? Karena Kristus. Demi Kristus. Bukan demi diriku. Bukan demi sesuatu yang kuharapkan. Bukan demi kehormatan. Bukan demi kemuliaan. Tetapi demi Kristus yang sudah memberikan hidupnya, yang sudah menyelamatkan, yang sudah melepaskan, yang sudah memberi belas kasihan terhadap hidupku. Ku diberi belas kasihan. Maka perbuatan kasih yang kita lakukan adalah demi Kristus. Demi kasih yang sungguh luar biasa yang telah dijanjikan Allah bagi manusia dalam Kristus Yesus. Segala janji Tuhan kepada manusia telah dipenuhi dalam Yesus Kristus. Maka setiap perbuatan baik yang kita lakukan bukan lagi demi diri kita, bukan lagi demi kehormatan,
bukan lagi untuk mendapatkan sesuatu, tetapi demi Kristus yang sudah membebaskan aku karena janji Tuhan yang telah nyata di dalam Kristus Yesus. Dan mari kita ingat, bila kita berbelas kasih terhadap orang lain, juga disebutkan tadi bukan sekadar soal makan dan minum, tetapi adalah soal memanusiakan manusia itu, soal memberikan apa yang menjadi haknya, soal memenuhi keadilan terhadap dia. Walaupun saya sebutkan tadi makanan dan minuman bagian dari haknya, tetapi judulnya bukan soal makan dan minum, tetapi memandang mereka, memperlakukan mereka, orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, atau memperlakukan semua orang siapapun itu dengan baik, dengan penuh kasih, setara, sama, tanpa perbedaan. Karena semua kita juga sama di hadapan Allah. Amin.